Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Mundrikawati, Kepala SMP Imtak Darul Rahim yang beralamat di Jalan Tipar Cakung, Kampung Baru, Jakarta Timur. Di era teknologi seperti sekarang ini, SMP Imtak Darul Rahim hadir di tengah masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang dapat menjawab tantangan zaman dan tantangan teknologi. Diiringi dengan penerapan akhlakul karimah yang menjadi landasan kuat dalam membentuk karakter peserta didik yang sesuai dengan visi SMP Imtak Darul Rahim, yaitu terwujudnya warga sekolah yang kokoh dalam imtak dan unggul dalam prestasi. Kami mengharapkan peserta didik dan para lulusan memiliki kecakapan akhlak dan memiliki prestasi, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dengan pola pendidikan tersebut, diharapkan terciptanya generasi muda yang tangguh terhadap perkembangan zaman. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran daring seperti sekarang ini sudah menggunakan Google Meet, Google Classroom, dan video pembelajaran yang diambil dari YouTube. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, kegiatan belajar mengajar masih terlalu monoton dan kurangnya interaktif antara pendidik dengan peserta didik. Permasalahan yang diambil adalah pendidik belum menguasai metode pembelajaran daring yang variatif, kreatif, dan inovatif. Dari masalah tersebut, solusi yang diambil adalah melaksanakan workshop aplikasi Kahoot kepada para pendidik. Adapun tujuan dilaksanakannya workshop, meningkatkan kompetensi pendidik dalam metode pembelajaran daring, memotivasi pendidik untuk mencari hal baru dalam pembelajaran, serta meningkatkan motivasi peserta didik dalam pembelajaran daring. Indikator yang saya harapkan dari para pendidik yaitu dapat menggunakan aplikasi Kahoot dengan baik, menerapkan pembelajaran berbasis Kahoot dengan baik, serta dapat berinteraksi dengan para peserta didik secara aktif dan interaktif. Adapun indikator yang diharapkan dari peserta didik yaitu peserta didik dapat mengikuti pembelajaran daring secara aktif dan menyenangkan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah persiapan, pelaksanaan, monitoring, hasil kegiatan, evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Sebagai langkah awal, saya melakukan sosialisasi kegiatan workshop kepada para tim pengembang sekolah melalui daring untuk membahas rapat perencanaan kegiatan kepada para pendidik. Selanjutnya, saya bersama para pendidik melakukan rapat perencanaan kegiatan workshop dengan membentuk panitia, menentukan anggaran, menentukan waktu pelaksanaan, menentukan narasumber dari pendidik yang berkompeten, serta membuat undangan untuk narasumber dan para pendidik. Belum melakukan kegiatan workshop, kami menyusun instrumen melalui Google Form untuk disebarkan dan diisi oleh para pendidik, para tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, dan para peserta didik sebagai tolak ukur pencapaian hasil kegiatan workshop yang akan dilaksanakan. Adapun instrumen yang dibuat meliputi instrumen monitoring pelaksanaan kegiatan, instrumen peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK, instrumen evaluasi hasil kegiatan, dan instrumen pencapaian student well-being. Pada pelaksanaan hari pertama, workshop dilaksanakan di sekolah dengan memenuhi protokol kesehatan, diawali dengan pengisian absensi oleh para peserta, dihadiri narasumber, dan dibuka dengan sambutan oleh ketua yayasan. Penyampaian materi dari narasumber yaitu peserta diperkenalkan dengan aplikasi Kahoot dan langkah-langkah dasar penggunaan aplikasi Kahoot pada aplikasi Google Meet. Antusias peserta workshop sangat tinggi karena materi yang disampaikan oleh narasumber sesuai dengan masalah pembelajaran daring yang dihadapi selama ini oleh para pendidik. Kemudian para peserta mempraktekkan secara langsung penggunaan Kahoot secara bergantian untuk mendapatkan feedback dari peserta lainnya dan dari kepala sekolah. Memberi kemudahan kepada para peserta didik dalam menggunakan aplikasi Kahoot, para peserta workshop membuat video tutorial penggunaan aplikasi Kahoot dan disebarkan melalui WhatsApp group. Pada hari kedua, peserta melakukan real teaching untuk mengimplementasikan penggunaan Kahoot pada mata pelajarannya masing-masing. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mengisi instrumen yang telah disediakan. Peserta dan pihak-pihak yang terlibat mengisi instrumen terkait kegiatan pelaksanaan dan ketercapaian tujuan kegiatan, pencapaian kompetensi kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK, ketercapaian hasil kegiatan, dan ketercapaian penggunaan Kahoot terhadap motivasi belajar dan student well-being
yang diperoleh para peserta didik. Pada pelaksanaan refleksi, para pendidik bersama kepala sekolah mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi, baik hal yang mendukung atau yang menghambat tercapainya tujuan kegiatan. Tindak lanjut yang dilaksanakan yaitu memberikan kesempatan kepada para pendidik yang belum mampu mengaplikasikan KAHOT dengan memberikan pelatihan yang didampingi oleh para pendidik yang telah menguasai penggunaan aplikasi KAHOT. Hasil dari kegiatan workshop aplikasi KAHOT, peserta didik dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menyenangkan, semangat, dan optimis yang tinggi. Adapun hasil monitoring pelaksanaan kegiatan sebesar 90%, bahwa kegiatan yang direncanakan sudah sesuai dengan tujuan awal. Untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK sebesar 90,14%, yaitu kepala sekolah sudah melaksanakan tugas-tugas dengan perencanaan yang matang. Adapun evaluasi kegiatan sebesar 88,89%, yaitu pendidik dapat menggunakan aplikasi dan berinteraksi secara aktif dalam pembelajaran. Pencapaian student well-being sebesar 88%. Peserta didik merasa termotivasi dan optimis dalam belajar. Dengan aplikasi KAHOT, pembelajaran daring menjadi lebih menyenangkan, aktif, dan interaktif. Alhamdulillah, belajar daring menggunakan aplikasi KAHOT ini membuat saya lebih bersemangat lagi dan tidak bosan lagi dalam belajar. Karena aplikasi ini sangat menarik dan menyenangkan untuk saya. Aplikasi itu sangat bermanfaat terutama buat anak. Jadi anak tuh ada pembaruan pembelajaran yang membuat mereka tuh nggak bosan untuk belajar. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan mudah-mudahan mereka tuh akan lebih enjoy dalam pembelajaran. Sebelum mengenal aplikasi KAHOT ini, anak saya minat belajarnya menurun. Malas-malasan dalam belajar, tidak bersemangat, dan mudah cepat bosan. Tapi setelah mengenal aplikasi KAHOT ini, belajar anak saya semakin bersemangat dan rajin belajar, serta minat belajarnya pun bertambah. Demikian penyampaian rencana pengembangan sekolah tahun 2021 di SMP Imtakhirul Rahim dalam rangka meningkatkan kompetensi guru melalui aplikasi KAHOT. Semoga dengan menggunakan aplikasi KAHOT pada pembelajaran daring dapat memberikan semangat baru pada peserta didik, from lazy to happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.